Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nadira dan rekan saya Holica dari kelompok 2 akan menjelaskan apa itu perbedaan individu. Pengertian perbedaan individu. Perbedaan individu merupakan suatu perbedaan karakter dan ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik atau non-fisik dengan yang lainnya, yang akan mempengaruhi kinerja atau potensi dalam menjalankan tugas nantinya. Menurut Chaplin, perbedaan individu adalah sifat atau perbedaan karakter dalam sifat tersebut yang menjadikan individu tersebut berbeda dengan individu lainnya. Perbedaan individual menurut Tobing pada tahun 2013 mengatakan setiap individu memiliki perbedaan dengan individu lainnya. Perbedaan itu bukan hanya meliputi ras, etnis, dan gender, tetapi mencakup lebih luas lagi seperti usia, pendidikan, bahasa, agama, dan lain-lain. Karakter itu yang akan mempengaruhi cara kerja seseorang. B. Perbedaan individu berdasarkan bakat dan minat. 1. Bakat. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan yang memiliki sifat khusus dan umum. Tetapi, bakat harus disertai juga dengan latihan khusus untuk mencapai pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas. Untuk mengetahui bakat individu dapat diadakan tes untuk menentukan bakat orang tersebut. Menurut Chaplin dan Reber mengatakan bahwa bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Menurut Semiawan, bakat adalah kemampuan bawaan yang masih harus dikembangkan atau dilatih. Menurut Wijaya, bakat adalah suatu kondisi seseorang dengan latihan khusus untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. 2. Minat. Minat adalah kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu hal, orang, dan aktivitas. Ketertarikan seseorang akan suatu bidang tertentu dibandingkan bidang lainnya. Menurut Tampu Bolon, minat adalah suatu keinginan dan kemampuan yang dapat berkembang jika memiliki motivasi yang tinggi. Menurut Jali mengatakan minat adalah penerimaan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Menurut Muhammad Surya, mengatakan minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang dalam menghadapi suatu objek. C. Faktor yang mempengaruhi perbedaan individu dalam bakat dan minat. 1. Bakat. Yang mempengaruhi faktor bakat yaitu A. Faktor genetik, yaitu kita bisa mengenali dan menganalisis faktor otak yang lebih dominan pada anak, misalnya bahasa, angka, analisis, logika, dan urutan. B. Faktor kepribadian. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda, menjadikan anak tersebut memiliki pribadi yang unik. C. Faktor lingkungan keluarga, yaitu salah satu faktor terpenting yang menentukan perkembangan pada anak. D. Faktor lingkungan sekolah, anak dapat melihat dan menumbuhkan bakat dan minatnya. E. Faktor lain-lain, sebagai orang tua dan guru, untuk memfasilitasi anak dengan sarana dan prasarana yang tepat agar anak bisa mengembangkan bakatnya secara maksimal. Jadi, kita sebagai orang yang lebih tua harus memahami apa yang anak inginkan. 2. Minat. Faktor yang mempengaruhi minat yaitu A. Faktor internal, yaitu aspek sisiologis di mana kondisi jasmani dan tegangan otak meningkat kebugaran pada tubuh anak dapat mempengaruhi semangat siswa dalam pembelajaran. Aspek psikologis merupakan aspek dalam diri anak yang meliputi intelijensi, bakat anak, sikap, minat, dan motivasi. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi 1. Lingkungan sosial terdiri dari sekolah, keluarga, masyarakat, dan teman. 2. Lingkungan non-sosial terdiri dari letak, materi pelajaran, waktu belajar, tempat tinggal, dan alat belajar. C. Faktor pendekatan belajar. Cara atau strategi yang digunakan dalam keaktifan dan efisiensi dalam proses mempelajari materi tertentu. D. Konsep intelijensi. Menurut Terman, intelijensi adalah satu kemampuan tunggal, disebut juga dengan usia mental atau mental age. Usia mental merupakan kemampuan yang dimiliki rata-rata anak pada usia tertentu. Menurut Winkel mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak. Menurut Thornburg, intelijensi merupakan monogenetik karena berdasarkan pada faktor umum tunggal yang diwarisi. B. Charles Spearman. Menurut Spearman, intelijensi bukan kemampuan tunggal, tetapi terdiri dari 2 faktor, sehingga teori ini dikenal sebagai teori intelijensi dwifaktor atau bifaktor. Menurut Surya Brata,
Faktor umum bergantung dengan keturunan dan faktor khusus bergantung dengan pengalaman, seperti lingkungan dan pendidikan. Menurut Spearman, semua individu memiliki faktor intelijensi umum dalam jumlah bervariasi. Sternberg. Menurut Sternberg, intelijensi memiliki 3 bagian, sehingga teori ini disebut dengan teori intelijensi triarkis. 3 bagian intelijensi adalah konseptual, kreatif, dan kontekstual. Konseptual adalah komponen proses informasi yang digunakan dalam intelijensi. Louis L. Thurston. Menurut Thurston, tidak ada faktor intelijensi umum seperti teori Spearman. Kemampuan umum bukanlah faktor intelijensi, tetapi kombinasi faktor. Faktor C adalah kemampuan mental utama atau primary mental abilities, merupakan kombinasi dari 7 faktor umum. Teori Thurston dikenal sebagai teori kemampuan mental utama atau primary mental abilities theory. A.G.P. Guilford. Menurut Guilford, faktor yang membentuk intelijensi bukan hanya 1 faktor, atau menurut Teman, 2 faktor menurut Spearman, 3 faktor menurut Sternberg, atau 7 faktor menurut Thurston, melainkan 220 faktor. Guilford mengusulkan model berbentuk kubus disebut model struktur intelektual dengan 120 faktor. F. Howard Gardner. Menurut Gardner, intelijensi bukan hanya satu kemampuan sebagaimana disampaikan oleh Terman, Spearman, Sternberg, Thurston, dan Guilford. Intelijensi merupakan kemampuan ganda atau multiple intelligence. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Holija. Pada Holija saya persilakan. Kontroversi dan isu tentang intelijensi. 1. Nature dan nurture. Nature adalah faktor yang mempengaruhi intelijensi anak dari warisan biologis atau genetika. 2. Etnisitas dan budaya. Perbedaan tempat tinggal, sosial ekonomi, dan pengasuhan mempengaruhi intelijensi. Misalnya, penelitian yang mengatakan bahwa anak Afrika memiliki IQ lebih rendah dibandingkan dengan anak Amerika. 3. Bias budaya. Tes seringkali mendiskriminasi etnis atau kalangan tertentu. Seperti jika di jalanan ada anak umur 3 tahun yang hilang, maka apa yang akan kalian lakukan? Jawabannya yang paling benar adalah menelpon polisi. 4. Tes kultur FAIR. Tes yang berfungsi menghindari adanya bias budaya. Tes ini memiliki 2 jenis, yaitu 1. Tes dengan pertanyaan yang dikenal semua orang dari latar belakang etnis dan budaya yang berbeda. 2. Tidak menggunakan pertanyaan preambel meski menyatakan tes ini menghasilkan nilai cukup tinggi pada orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. 5. Pengelompokan kemampuan antar kelas. Program tanpa kelas di mana siswa dikelompokkan menurut kemampuan mereka terhadap mata pelajaran tertentu, tidak memperhatikan usia atau tingkat kelas mereka. 6. Pengelompokan kemampuan dalam kelas. Melibatkan siswa di dalam 2 atau 3 kelompok dengan mempertimbangkan persamaan kemampuan yang dimiliki anak. Contoh, guru sekolah dasar biasanya mengelompokkan anak dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan membaca yang mereka miliki. Gaya belajar dan berpikir anak. Gaya belajar pertama kali digunakan oleh Rita Dunn yang mengungkapkan frekuensi pembelajaran terkait dengan memperoleh data dan memproses informasi. Klasifikasi gaya belajar oleh Clough, Mumford, Waldenay, Clough. Gaya belajar dan berpikir bukanlah kemampuan tetapi kecenderungan individu dalam cara mereka menggunakan kemampuannya.
Jadi, gaya belajar dan berpikir adalah cara yang dipilih oleh individu dalam menggunakan kemampuannya. Gaya belajar dalam hal ini merupakan cara yang disukai setiap individu untuk menyerap informasi dengan mudah. 1. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang digunakan setiap individu untuk menyerap informasi dengan mudah. 2. Macam-macam gaya belajar. A. Pelajar aktif dan reflektif. Pelajar aktif cenderung selalu aktif berusaha mempertahankan dan memahami keterangan dengan melakukannya sendiri. Sangat aktif membahas, menerapkan, sering melibatkan teman-temannya untuk melakukan inisiasi dan cenderung lebih menyukai kerja kelompok. B. Pelajar induktif dan sensorik. Pelajar sensorik cenderung menyukai pembelajaran yang berupa fakta-fakta. Belajar sensorik sering memecahkan masalah dengan metode kerja yang ketat dan kompleks. C. Belajar visual variable. Pelajar visual bagus dalam mengingat apa yang mereka lihat seperti foto, diagram, bangunan, alur, garis, waktu, film, dan demonstrasi. Sedangkan pelajar variabel mendapatkan informasi dan mengetahukan banyak dari kata-kata dan penjelasan baik tertulis maupun lisan. D. Pelajar sekuensial dan global. Siswa sekuensial cenderung berpikir rutut, sebaliknya siswa global cenderung berpikir acak atau literal. Pelajaran sekuensial cenderung memperoleh pemahaman dalam langkah-langkah beruturan atau linear. 2. Pengertian gaya berpikir. Kebiasaan berpikir seseorang tergantung bagaimana seseorang tersebut mengatur dan mengolah informasi dalam berpikirnya. Seseorang yang demikian otak kiri membiasakan dirinya berpikir logis untuk menyerap informasi dalam bentuk yang logis dan linear. Gaya berpikir adalah cara yang digunakan oleh seseorang untuk mengatur dan mengolahi informasi yang mereka dapatkan dari pembelajaran. 2. Macam-macam gaya berpikir. A. Berpikir sekuensial konkret. Untuk memproses dan mengatur informasi berpikir sekuensial konkret menggunakan cara yang teratur, linear, dan sekuensial. B. Berpikir acak konkret. Pemikir acak konkret untuk memproses dan mengatur informasi mereka seperti pemikir sekuensial konkret berdasarkan fakta kenyataan tetapi ingin melakukan pendekatan coba salah, trial dan error. C. Pemikiran acak abstrak. Pemikiran abstrak untuk memproses dan mempengatur informasi, menjadikan perasaan dan emosi sebagai kenyataan. D. Pemikir sekuensial abstrak. Pemikir sekuensial abstrak untuk memproses dan mengatur informasi, menjadikan dunia teori metafisial dan pemikiran abstrak sebagai kenyataan bagi mereka karena mereka suka berpikir dalam konsep dan menganalisis informasi. G. Kepribadian dan temperamen anak dalam belajar. 1. Kepribadian mengacu kepada pemikiran, emosi, perilaku khas yang menjadi ciri bagaimana individu berpendapat, beradaptasi dengan kehidupan. 5 faktor kepribadian yaitu keterbukaan, kesadaran, ekstroversi, keramahan, dan neurotisme atau kestabilan emosi. 2. Temperamen terkait erat dengan kepribadian dan gaya belajar dan berpikir. Temperamen adalah gaya berperilaku seseorang dengan cara karakteristik merespons kesesuaian antara temperamen individu dan tuntunan lingkungan yang harus individu batas disebut
disebut kebaikan dari kesesuaian dapat menjadi penting untuk menyesuaikan anak. A. Perbedaan individu berdasarkan kecerdasan dan kepribadian. 1. Kecerdasan berasal dari kata cerdas berarti pintar dan cerdik. Cepat tangkap dalam menghadapi masalah dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang menurut kemampuan berpikir. 2. Kepribadian adalah keseluruhan cara individu berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Macam-macam kecerdasan. A. Kecerdasan genetik. Kecerdasan ini berkaitan dengan tubuh kita. B. Kecerdasan naturalis. Sesuai dengan namanya, kecerdasan ini berkaitan dengan alam. C. Kecerdasan logika atau matematis. Kecerdasan ini berkaitan dengan angka. Dan D. Kecerdasan intervensial. Kecerdasan ini berkaitan dengan diri sendiri. E. Kecerdasan intervensial. Kecerdasan intervensial ini berlawanan dengan kecerdasan intravensional. F. Kecerdasan musikal. Adalah orang, kecerdasan ini biasanya cukup peka terhadap ritme, melodi, dan timer dari musik yang didengarnya. G. Kecerdasan spesial. Kecerdasan suatu ini berhubungan dengan gambar dan ruang. Macam-macam kepribadian, Heffter mengungkapkan bahwa terdapat 4 jenis kepribadian yang mungkin dimiliki manusia. 1. Sekuensi. Orang dengan kepribadian sekuensi merupakan individu yang optimis dan selalu bersemangat. 2. Flegmatis. Orang dengan kepribadian flegmatis dikatakan cinta kedamaian dan netral dalam setiap situasi serta tidak suka memihak pada salah satu kubu. 3. Kloris. Kloris dikenal sebagai tipe kepribadian yang cerdas dan selalu mengandalkan logika. 4. Melankolis. Orang dengan kepribadian melankolis termasuk orang yang introvert. Jenis kepribadian menurut Carl Gustav: 1. Introvert, 2. Extrovert, 3. Ambivert. Itulah hasil presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.